Halo teman-teman, baik kali ini saya akan demokan satu aplikasi ya. Di sini aplikasi tentang aplikasi parkir kendaraan perumahan ya. Untuk menggunakan aplikasi ini terdapat eh, dua aplikasi harus kita install ya. Pertama kita instalkan aplikasi server ya. Dalam ini servernya itu kita menggunakan Exam. Server lokalnya kita gunakan Exam. Kemudian kita bisa download di link ini ya, nanti di link yang sudah saya sampaikan. Kemudian ya ini shortcode dan database aplikasi parkir perumahan. Oke, yang sudah saya buat linknya. Kemudian pertama-tama kita harus lakukan adalah pengunduhan dan install ya. Karena di sini saya sudah melakukan instalasi ya dari aplikasi Exam ini, maka kita tinggal mengaktifkan saja ya untuk Apache dan MySQL ya. Ini ya, kita sudah aktifkan. Ya kalau kita mau aktifkan kita klik start, kemudian ini juga start ya. Sampai dua port ini tertulis ya, baru aplikasi nanti bisa dijalankan. Jadi kalau teman-teman sudah menginstal aplikasi ini, bakalan muncul kita ke data C, biasanya data untuk sistem operasi ya. Di sini bakalan muncul folder exam ya. Exam ini nanti kita akan tempatkan file shortcode kita ke dalam htdoc ini ya. Jadi data C, exam, htdoc ini setelah melakukan penginstalan aplikasi exam akan muncul folder yang seperti itu ya. Oke, kita close saja. Ini karena saya sudah mengunduh shortcode ya. Di sini project ini ya, aplikasi parkir, shortcode-nya sudah saya unduh. Ini database-nya. Kita cukup ekstrak saja ya. Kita ekstrak. Oke. Kita ekstrak. Kita tunggu sejenak. Sambil menunggu ini kita buka browser kita ya. Nanti kita gunakan menggunakan browser kita gunakan browser Chrome ya, Google Chrome ya. Oke, sebelumnya nanti kita akan buka itu untuk menggunakan database-nya. Kita ketik localhost ya, localhost, jangan salah, kita gunakan localhost, kemudian php myadmin. Perlu diingat ini harus huruf kecil semua ya. Kita akan membuat nama database-nya itu sesuai dengan ini ya, Parken Perum ya. Jadi .sql-nya kita nggak perlu tulis, kita cuma menuliskan Parken Perum ya. Kita buat sini ya. Kalau bahasa Indonesia bisa di basis data kadang-kadang. Soalnya tergantung laptop juga untuk penggunaan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Jadi kita tulis Parken Perum ya. Jadi underline-nya ini mohon jangan dilupakan. Kemudian kita create. Ini ya. Ini karena kayaknya sudah ada Parken. Saya cek dulu. Ini sudah ada ya. Jadi saya coba hapus dulu karena projectnya sebelum sudah ada di sini. Saya hapus dulu, saya buat kembali Parken Perum, kemudian kita create ya. Oke. Ini sudah ada. Kita klik, nanti kita akan impor ya. Jadi kita impor dari sini ya. Kita klik menu impor, kemudian kita pilih file ya. Kita lihat untuk ekspor datanya ini hampir selesai. Ekstrak. Ini sudah selesai ya. Karena terdapat dua folder ini, maka kita harus ambil yang folder di dalam. Ini ya, ada dua folder Perum. Kita ambil yang dalam, kita Ctrl X, kita pindahkan ke ini ya, data C, kemudian kita masuk ke exam, kita masuk di htdoc, kita paste saja di sini ya, sampai selesai. Sementara terkait dengan tujuan dari keluarga Yusuf Barat ke Baris Polri, tentu ini bukan tanpa alasan ya, karena kalau ini membuat laporan berdasarkan fakta-fakta yang selama ini ia terima, baik dari proses penyelidikan hingga proses persidangan. Untuk file database-nya itu ada dalam folder Parken Perum ya. Oke, ini
cukup cepat ya. Ini sudah selesai ya. Nanti database-nya itu ada dalam folder DB ya. Ini ya, Parken Perum. Oke. Selanjutnya kita akan pilih file yang ada di dalam data C, kemudian exam, kemudian htdoc, kemudian Parken Perum. Kita cari foldernya DB. Kita klik, kemudian kita kirim. Kita tunggu sejenak sampai selesai. Kita bisa copy ya nama database-nya ini ya. Kita akan melakukan konfigurasi di bagian folder aset, kemudian config, kemudian kita pilih di koneksi ya. Nah, di koneksi ini karena ini untuk datanya ini saya upload ke hosting, maka perlu melampirkan user dan passwordnya ya. Kalau kita gunakan untuk di server lokal atau localhost itu kita nggak perlu melampirkan password. Passwordnya ini untuk pas kita hapus saja, kosongkan. Kemudian untuk nama database ini ya, name ya, nama database kita paste di sini Parken Perum sesuai dengan nama ini ya, database di localhost phpMyAdmin ya. Kemudian untuk usernya kita buat user default yakni root ya. Kemudian jangan lupa kita Ctrl S ya. Jadi file yang dibuka itu untuk konfigurasi ke database adalah di data C, kemudian exam, kemudian htdoc, kemudian Parken ya. Parken Perum, kemudian aset, kemudian file config koneksi.php ya. Kita buka biasanya kalau ada aplikasi Notepad++ ini. Atau bisa menggunakan aplikasi seperti ini Sublime ya untuk edit data. Nah, kita tuliskan seperti ini ya. Oke, ini karena sudah selesai maka kita bisa memanggil aplikasi ini menggunakan localhost. Kemudian Parken Perum, nanti kita akan diarahkan ke halaman login. Kalau muncul yang seperti ini sedang untuk keamanan data untuk di hosting ya. Jadi kalau di server lokal itu akan dideteksi bahwa ini tidak aman ya. Karena koneksi kita privasi ya. Jadi kita proses to localhost. Ya, seperti ini ya tampilannya ya. Nanti gambar-gambar ini bisa dirubah ya. Dari logo, nama juga bisa dirubah. Kemudian kita gunakan untuk user dan passwordnya kita gunakan super admin ya. Oke. Ini ya, langsung masuk untuk aplikasinya. Kemudian kita bisa menambahkan data. Kita bisa gunakan webcam ya. Ini kita bisa atur di sini ya. Nanti kita bisa menggunakan webcam, kita ambil kamera di sini, pasti ada deteksi kalau untuk software sudah diinstal. Itu bisa kita akses di sini ya. Kita pilih ya. Di bagian bawah sih. Di sini kameranya, karena sini saya menggunakan webcam atau tidak ada kamera lain, maka hanya webcam dari laptop saya yang terdeteksi. Nanti misal kita menggunakan CCTV akan deteksi di bagian bawah sini ya. Oke, ini tetap di atas ya. Ini ada kode parkir ya. Nah, misalnya ada pengunjung, kita tuliskan nick ya. Kemudian ada nama pengunjung ya. Nama atau kita tulis pengunjung saja. Pengunjung atau tamu, nomor handphone. Kemudian sini ada rumah data tujuan ya. Nanti kita bisa inputkan di data rumah ya. Untuk tujuannya. Kemudian ini pengunjung juga, jenis kendaraan saya motor, plat nomor kita bisa tuliskan ini, mereknya apa. Yamaha Mio. Oke, kita simpan. Tapi sebelumnya saya tadi lupa untuk mengambil data fotonya. Kita cancel saja ya. Harusnya kita ambil data foto dari si dari kendaraan ya. Di sini langsung menuju ke foto kendaraan. Harusnya saya mengambil foto KTP dulu tadi sebelumnya, tapi saya lupa. Di sini saya bisa ambil foto kendaraan. Contoh saja, kita bisa simpan.
Untuk printernya nanti disesuaikan aja ya Mas ya. Nanti misalnya apa saya infokan ke saya. Misalnya settingannya kertasnya ini belum sesuai. Ini karena fotonya tadi tidak ada ya. Foto kendaraan maka tidak terlihat fotonya. Ini kalau datanya sudah ada ini ya. Harusnya begini ya datanya sudah ada. Saya coba eh, untuk scan ya parkir keluar ya. Saya akan foto dulu untuk QR code-nya ya. Saya coba foto ini QR code-nya. Oke, saya akan tambahkan untuk parkir keluar ya. Di sini misalnya kendaraannya di sini nggak hasil apa nggak dapat di scan ya dari alat barcode ya. Nanti akan muncul kalau berhasil ya. Ini ya. Akan muncul datanya. KTP untuk kendaraannya. Kemudian kita simpan, maka statusnya nanti akan berubah menjadi keluar ya. Kita lihat yang kedua ini. Ini status saya sudah keluar dari area perumahan ya. Bagaimana kalau misalnya datanya tidak ada nih. Misalnya kita buat data ini, maka kita cek datanya gagal ya. Langsung gagal mengarahkan ke scanner ya. Nanti bisa digunakan scanner ya. Dari alatnya di Verum. Intinya nanti kita pilih untuk alatnya ini, kita bisa pilih ya. Untuk scannernya di sini. Kemudian bisa kita juga tambah data rumah ya. Ini kan ada data rumah kan. Kita bisa tambahkan juga. Misalnya kita pilih foto ya. Rumah, nama pemilik, misalnya Johan R. Badmetan ya. Badmetan. Misalnya nomor rumah kita buat 17. Nah, untuk blok sendiri nanti juga kita bisa tambahkan blok ataupun klaster nih kita bisa tambahkan. Saran aja untuk misalnya kita melakukan penginputan data, diedit aja datanya untuk blok atau klaster yang salah, jangan melakukan penghapusan ya. Takutnya nanti ada data yang nggak ke save. Bahaya juga karena datanya error nanti. Ini ya, jadi ada alamat rumah, nomor telepon dan sebagainya ya. Ini ya. Nah, sedangkan untuk blok di sini ya, data blok atau klaster kita bisa tambahkan, misalnya tambah misalnya blok E, kita tambahkan di sini kan hanya sampai di blok D ya. Ini ya, jadi bisa diedit-edit ya. Ini blok C-nya bisa diedit. Ini kemudian ini ada data admin ya, kita bisa tambahkan ya nanti untuk adminnya. Kemudian untuk identitas ini kita bisa rubah untuk logonya, logo ini ya, semua logo, kemudian nama, kode parkir ya, nama singkat aplikasi, kendaraan, kemudian ini kita bisa ganti untuk URL-nya kita ganti jadi ini ya, Farkan Perum. Emailnya juga bisa diganti, kita coba simpan. Ini berhasil disimpan ya. Oke, selanjutnya ke data latar. Latar ini kita bisa gunakan ini ya. Saya coba akan lihat latar yang di depan ini. Untuk gambar latar di depan, yakni logo ini ya, BML ini ya. Ini nanti bisa diganti sini. Contohnya ukurannya sini ada. Kemudian untuk tampilannya bisa juga mode gelap. Kita simpan. Ada bug ya. Tunggu saya perbaiki sebentar. Iya karena bahasa sebelumnya saya buat latar di sini ternyata habis data tadi saya buat masih yang lama background ya. Ini untuk warna background ini sudah kita bisa ganti light sini. Oke. Soalnya slider ya, slider itu data slider itu yang ada di sini ya. Ini bisa diganti juga. Ini tadi tampilan dart kita buat lagi kembali. Kemudian kita bisa ubah ya, nggak bisa menambahkan hanya bisa ubah 4 gambar ya. Kemudian ada tentang.
tentang ini bisa diisi di identitas ya. Oke, untuk bugnya nanti Mas bisa saya kirim nanti kodenya terakhir saya pastikan ya. Yang penting diinstal dulu aplikasi yang sudah ada sesuai petunjuk-petunjuk dari video ini. Jadi mohon dilakukan step by step agar tidak kelewatan ya. Kalau caranya benar dan cocok, pasti langsung terbuka seperti ini. Untuk user dan passwordnya itu saya menggunakan supportadmin@gmail.com. Jadi dua-dua user dan password ini sama, kemudian level support admin. Sedangkan di admin saya menggunakan admin juga kayaknya. Coba di admin. Ini ya. Oke. Intinya dua akses yang sama sih. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga video ini bisa membantu untuk penginstalan aplikasi parkir kendaraan di perumahan. Sekian, salam.